Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada kesempatan kali ini kalian sehat walafiat. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mengabsen kalian pada hari ini ya. Oke, pada kali ini kalian hadir semua ya. Alhamdulillah pada hadir semua. Pada kali ini kita akan belajar tentang IPA. Ayo kita buka buku IPA halaman 68. Sudah? 68 membahas atau mendeskripsikan tentang perubahan wujud benda. Ibu akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang perubahan wujud benda. Di sini ada yang tahu nggak perubahan wujud benda itu apa aja? Ada yang pernah baca-baca nggak di buku atau di internet atau di sosial media atau di mana? Benda adalah segala sesuatu yang berada di alam dan mempunyai wujud. Sedangkan perubahan wujud suatu benda adalah proses yang terjadi pada sebuah benda yang mengakibatkan benda tersebut mengalami perubahan bentuk. Perubahan wujud benda dapat terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan color. Semua zat yang mengalami perubahan wujud benda, perbedaannya terletak pada titik beku dan titik didihnya. Oke, itu yang dimaksud dengan perubahan wujud benda. Jenis-jenis benda dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Ayo, di sini siapa yang tahu macam-macam atau contoh benda di sekitar anak-anak yang mempunyai benda bebas, cair, dan berwujud gas? Ayo, Dimas. Yang pertama, benda padat. Benda padat apa aja, Dimas? Ranting pohon, betul. Kursi, betul. Meja, betul. Benda cair apa aja? Air mineral, betul. Minyak, betul. Benda berwujud gas apa, Dimas? Balon udara, betul. Balon, betul. Oke, yang disebutkan Dimas adalah benar. Benda tersebut adalah contoh dari benda padat, cair, dan benda berwujud gas. Di sini saya akan memberi contoh benda padat, yaitu saya memegang ranting pohon. Ranting pohon ini benda padat. Benda padat itu ya, ini benda padat. Terus air mineral. Air mineral itu benda cair. Benda cair ya. Balon. Balon itu benda berwujud gas. Sifat-sifat benda padat yang saya pegang ini ya, benda padat yang tadi ranting pohon, memiliki sifat, bentuk, dan ukuran yang selalu tetap. Selain itu, daya tarik antara molekul sangat kuat sehingga benda padat memiliki volume yang tetap dan molekul yang rapat. Sedangkan benda cair menekan ke segala arah. Benda cair memiliki volume yang tertekan. Benda berwujud gas nih, kayak seperti balon ya. Benda balon itu menempati ruang. Semua ruang akan dipenuhi oleh gas nih, kayak balon ini ya. Ini dalamnya itu gas semua ya. Kalau balonnya kita ledakin, gasnya hilang. Dapat bergerak ke segala arah, menekan dengan tekanan udara. Nih, dari benda yang tadi juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri benda padat nih, yang aku pegang ini benda padat nih. Nih, benda padat nih ya. Benda padat itu
bentuk padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Ini aku beban ke kiri, ke kanan. Benda ini tidak akan berubah-berubah. Nih, ukuran tidak padat, tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Aku pindahin ke kiri, ke kanan. Ini tidak akan berubah ya. Volumenya tetap, nih volumenya tetap sama, ukurannya sama, volumenya sama. Nih contohnya ranting pohon. Selanjutnya benda cair. Nih aku pegang ini air mineral ya, air mineral. Benda cair akan berbentuk seperti wadahnya. Nih ya, aku ini bentukan, ibu miringin sama, ibu berdiriin, ibu balik sama, bentuknya akan mengikuti. Sedangkan benda cair akan menuju tempat yang selalu datar dan selalu yang lebih rendah. Selanjutnya balon. Balon itu ciri benda berwujud gas memiliki bentuk yang berubah-ubah. Kalau saya ledakin, balonnya kempes dan itu udaranya atau gasnya tidak ada, memiliki bentuk yang berubah-ubah, saat memiliki volume berubah-ubah. Yang tadi saya bilang, kalau balonnya kita ledakan, dia akan mengeciut atau mengempes pada suatu partikel zat yang pada letaknya titik teratur pada berjauhan. Oke, ini tadi ciri-ciri benda berwujud gas. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi atau wujud zat. Yang pertama itu dari gas ke padat disebut mengkristal. Yang kedua itu dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan padat ke cair disebut mencair, sedangkan cair ke padat disebut membeku, sedangkan cair ke gas disebut menguap, sedangkan gas ke cair disebut mengembun. Yaitu yang ibu jelaskan tadi, perubahan wujud gas. Selanjutnya ibu akan membagi kalian kelompok. Satu kelas terdiri dari 30 orang. Ibu akan membagi 3 kelompok. Satu orang terdiri dari 10 siswa menjelaskan sedikit tentang perubahan wujud gas. Yang pertama itu dari benda gas ke padat menjadi mengkristal, sedangkan padat ke gas menjadi menyublim, sedangkan cair ke beku menjadi padat, padat ke cair menjadi mencair, sedangkan cair ke gas menjadi menguap, gas ke cair menjadi mengembun. Yaitu tentang perubahan wujud benda. Ibu akan melakukan percobaan, nanti kalian mencontohkan atau mengamati benda sekitar ya. Ibu akan meniup balon. Nih, balon ini bersifat gas, dalamnya itu berupa gas. Kalau balon ini kita buang gasnya atau buang anginnya akan menciut. Nih, menciut kan? Nih, jadi itu benda gas itu bentuknya bisa berubah-ubah. Akan membagikan atau menyusun kelompok ya, untuk melakukan percobaan dengan beberapa petunjuk yang ibu kasih ya. Satu kelas ada 30, berarti ibu akan bagi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 10 orang. Oke, kalian memilih kelompok atau ibu yang milih kalian. Oke, ibu kasih waktu 10 menit untuk kelompok. Sudah dapat kelompoknya. Oke, saya akan menjelaskan tentang kegiatan atau kerja apa aja yang dijalankan oleh kelompok.
yaitu mengamati beberapa jenis wujud benda yang telah kalian cari. Selanjutnya, kalian melakukan percobaan dengan beberapa petunjuk. Selanjutnya, kalian mengamati dalam percobaan menulisnya dalam suatu bentuk laporan di buku tulis. Oke, data kalian sudah Ibu terima. Widih, hebat, kalian sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih atas kerjasamanya sebagai kelompok paling the best. Kelompok 1, kelompok paling the best. Selanjutnya, kalian membereskan buku. Sebelum pulang, ada baiknya kalian membereskan buku terlebih dahulu dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, pada belajar kali ini kalian cukup mengerti apa yang Ibu jelaskan. Dan terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Semoga kalian cukup mengerti ya. Oke, ada yang barisan paling rapi boleh pulang. Oke, barisan pertama boleh rapi ya, boleh pulang. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.